Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Saya di sini untuk melakukan pengolahan video untuk melakukan tugas dari MKI untuk melihat apa itu untuk menghitung PI foto di daerah yang saya akan melihat ini ada di daerah Gunung Pati. Ya, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Boomer dan menggunakan untuk melakukan perhitungan. Perhitungan apa saja yang ada di Boomer, yaitu Boomer ini adalah untuk menghitung konsumsi soal energi listrik atau rancangan PLTS, yaitu PLTS yang menggunakan PV, yaitu fotovolatik dengan energi surya. Langsung saja ini kita lihat dulu apa itu diskon. Di sini ada tampilan di awal-awal masa tadi. Kita lihat bisa ada di sini ada diskon rate, inflation rate, annual capacity storage, dan project lifetime. Apa saja yang apa saja definisi-definisi dari diskon rate, inflation rate, annual capacity storage, dan project lifetime, yaitu kita bisa lihat diskon rate adalah tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontasi atau mengurangi nilai atau kas masa depan dengan nilai sekarang, yaitu digunakan untuk menghitung net range cost atau NBC dan level cost of energy LCO ini. Semakin tinggi diskonnya, semakin rendah nilai sekarang dari pengeluaran masa depan. Contoh, jika diskon rate adalah 10%, maka uang 1 juta di masa depan nilainya kurang dari 1 juta di hari ini. Begitu juga dengan inflation rate. Definisi yaitu inflasi adalah tingkat kenaikan harga secara umum dari waktu ke waktu. Digunakan untuk memberikan kenaikan harga bahan bakar, biaya perawatan, atau harga listrik selama umur proyek. Contoh, jika harga bahan bakar naik 3% per tahun, maka Homer akan menghitung kenaikan biaya operasional tahunannya. Dan di situ ada juga annual capacity storage, yaitu persentase atau jumlah energi yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem dalam 1 tahun. Contoh, jika kebutuhan tahunan adalah 10.000 kWh dan sistem hanya mampu menyediakan 9.800 kWh, maka kekurangannya adalah 2%. Dan project lifetime, yaitu umur proyek, adalah lama waktu dalam tahun sistem energi dirancangkan untuk operasi fungsi menentukan jangka waktu analisis biaya. Pengertian komponen dan menghitung NPC. Contoh, jika lifetime 25 tahun, akan aplikasi akan menghitung biaya penggantian baterai, perawatan, dan lain selama 25 tahun. Oke, kita bisa analisasikan bahwasannya di diskon rate ini adalah minimal ya 5% saja. Dan untuk inflation 2% dan annual storage tidak bisa diisi. Lanjut kita ke add and load. Di sini kita bisa melihat bahwasanya electric load setup adalah itu aja, ada nama essential of a profile. Ini adalah waktu dari Januari, Juli, Juli. Dan ini juga ada profile, yaitu residential, komersial, industrial, community, dan blank. Residential ini adalah untuk kapasitas perumahan, komersial ini untuk lebih luas lagi, industrial untuk kapasitas manufaktur, dan community bisa berupa dengan ya universitas atau segala macam bisa. Kita pilih di residential saja. Terus sini apa? Ini di sini film. Oke, kita bisa lihat di electric load. Kita bisa melihat di sini ada fluktuasi dari hari ke hari, yaitu sesuai dengan grafik jamnya. Ada
pada jam 0 dini hari sampai jam 6 masih termasuk bilangan yang lumayan tidak terlalu banyak menggunakan ini ya, menggunakan elektrik ya. Kalau kita lihat di sini pada jam 6 itu sudah mulai menggunakan listrik secara konstan, yaitu pada malam hari. Jadi ini ada juga yang namanya daily profile, seasonal profile, yearly profile. Dan juga di bawahnya juga ada random variability, day to day, time step. Juga ini load type-nya ini bukan C. Kita bisa melihat di sini ada penggunaan dari waktu ke waktu menggunakan daily profile, yaitu dari waktu 0 sampai waktu 24 jam. Kita bisa lihat. Di sini juga ada grafik year profile dan seasonal profile per bulannya berapa ini menghabiskan kilowatt. Bagi kita oke, kita bisa ke ekonomis untuk menghitung berapa banyak dan berapa yang dikeluarkan untuk menggunakan skematik ini. Yaitu kita bisa ubah dari current ke rupiah. Oke, di PV setup kita bisa melihat ada nama property, fashion, panel type, dan rate capacity, dan manufacturing generik. Ya, kita bisa lihat untuk melihat apa saja yang digunakan atau tipe apa saja yang digunakan untuk PV. Kita bisa dilihat di sini. Kita menggunakan Canadian produk Max Power CS6X. Oke. Ya, di PV ini ada tampilan seperti cost. Kenapa ada tampilan seperti ini? Capital cost, capacity, baru saja menjadi 6. Untuk harga capital cost ini adalah biaya per kilowatt kapasitas PV yang diinstal. Kita anualkan saja menjadi 3 juta. Dan replacement cost adalah biaya penggantian. Biaya untuk penggantian PV setelah umur teknisnya habis. Biasanya mungkin lebih murah ya. Tapi di sini ya tidak ada mengisinya, dan juga ada ONM, yaitu Operation Maintenance Cost. Itu adalah biaya pengoperasian dan perbaikan untuk sistem PV yang diinstal per tahun. Nah, itu ada lifetime juga. Di sini kita bisa lihat ya. Aduh, itu research bisa ini sudah diambil data untuk resource. Itu ada energi yang untuk diambil, temperatur juga. Oke, kita komponen lagi. Oke, setelah itu kita converter. Setelah kita menyetel pada bagian PV, kita lanjut ke bagian konverter. Bagian konverter adalah tempat untuk mengatur komponen yang
bertugas mengubah arus DC ke arus AC dalam sistem energi. Kompetitor penting dalam sistem hybrid karena banyak komponen seperti panel surya, baterai yang menghasilkan menyimpan daya, sedangkan beban untuk mengalirnya membutuhkan AC. Ya, ini adalah untuk mengubah dari listrik yang menggunakan arus DC ke arah AC karena untuk menggunakan di rumah. Itu nama komponen. Kalau kita menggunakan kita menggunakan ini saja Dino Power MX 250 100 volt. Oke. Di sini ada tampilan kapital, replacement, dan OMY. Ya, seperti tadi. Uh, untuk harga konverternya mungkin di 2 juta. Lebih kecil ya, anualkan saja 100.000. Biaya pemasangan 100.000 dan biaya per tahunnya mungkin kita anualkan saja menjadi habis. Oke, kita ratakan saja jadi 400.000. Oke, setelah kita mau mengatur konverter, lanjut lagi kita ke bagian grid. Untuk annual grid sendiri yaitu grid yaitu adalah kalkulasi dari listrik PLN yang kita beli per kilowattnya berapa, kilowatt satu sini anualkan menjadi 900 perak. Setelah sudah semua kita kalkulasi. Oke, segini saja tutorial untuk menggunakan analisis Home Pro untuk mengetahui bagaimana cara menghitung konsumsi energi listrik dan perancangan PLTS. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.